Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kepada para dosen penguji, dosen pembimbing, serta Kepala Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Perkenalkan, nama saya Firliana Dediamar akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Dakwah Melalui Ilustrasi Kartun, Analisis Semiotika Pesan Dakwah pada akun Instagram TakoArt. Penelitian ini dapat terjadi karena adanya sebuah fenomena perkembangan dari gambar ilustrasi kartun di Indonesia. Pada saat ini, kartun telah berhasil menjadi salah satu jenis konsumsi konten yang paling populer di Indonesia. Meskipun kartun tidak jarang berkaitan dengan hal yang terkesan ringan, tidak serius dan lucu, namun faktanya, kartun memiliki pengaruh yang cukup berdampak dalam menyampaikan pesan dan mempengaruhi seseorang. Karena kartun adalah salah satu media grafis yang di dalamnya terkandung gambar interpretatif yang menggunakan simbol-simbol untuk menarik perhatian dengan menyampaikan pesan secara singkat dan cepat terhadap orang, situasi, atau kejadian tertentu. Pada era modern yang terus berinovasi setiap harinya, kartun juga beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi. Kartun yang awalnya bertujuan untuk menyajikan hal yang lucu, kemudian berkembang menjadi beberapa jenis kartun lain seperti kartun GAG, kartun editorial, kartun karikatur, kartun komik. Namun faktanya, tidak semua konten kartun memiliki pesan yang bermakna baik dalam sudut pandang Islam. Bahkan, dari survei yang dilansir dari ringtimes.banyuwangi.com menyatakan bahwa hampir dari 94% siswa pernah mengakses konten 18+. Dan sebanyak 45%-nya dikonsumsi melalui gambar ilustrasi dalam bentuk komik yang memiliki karakteristik yang sangat dekat dengan gambar kartun. Informasi yang kurang tepat dan tidak sejalan dengan nilai Islam sudah pasti memberikan dampak yang sangat buruk untuk diri setiap individu, masyarakat, dan berdampak pada generasi selanjutnya. Maka dari itu, diperlukannya media ilustrasi untuk menghadirkan konten Islami dalam bentuk dan sajian yang disukai oleh kaum muda. Salah satunya melalui kartun, namun diiringi oleh pesan-pesan bermuatan Islami dengan penanaman pondasi dasar. Akun media sosial Instagram TakoArt, contohnya telah berhasil memiliki lebih dari 92.000 pengikut dengan tingkat interaksi postingan rata-rata lebih dari 1.000 suka. Melalui media visual gambar dengan goresan ilustrasi menarik yang disukai oleh kaum muda, membuat saya tertarik meneliti pesan dakwah visual pada akun Instagram TakoArt melalui ilustrasi kartun. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka terdapat beberapa fokus penelitian, diantaranya yaitu: pertama, bagaimana makna denotasi pesan dakwah pada akun Instagram TakoArt. Kedua, bagaimana makna konotasi pesan dakwah yang diunggah pada akun Instagram TakoArt. Ketiga, bagaimana mitos pesan dakwah pada akun Instagram Art. Yang ketiga, bagaimana mitos pesan dakwah pada akun Instagram TakoArt. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: pertama, untuk mengetahui makna denotasi pada pesan dakwah akun Instagram TakoArt. Yang kedua, untuk mengetahui konotasi pesan dakwah yang diunggah pada akun Instagram TakoArt. Yang ketiga, untuk mengetahui mitos pesan dakwah pada akun Instagram TakoArt. Selanjutnya, landasan konsep yang digunakan pada penelitian ini yaitu terdapat 4 konsep, yaitu: pertama, media dakwah. Yang kedua, konsep kartun. Yang ketiga, Instagram. Yang keempat, pesan visual. Selanjutnya, landasan teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu terdapat 3 pendekatan analisis teori, yaitu: pertama, analisis teks atau textual analysis. Yang kedua, analisis semiotika. Yang ketiga, analisis pesan dakwah. Selanjutnya, terdapat 3 penelitian terdahulu yang dirasa dekat pembahasannya dengan penelitian ini. Selanjutnya, yaitu mengenai langkah-langkah penelitian. Objek penelitian ini yaitu objek penelitian ini yaitu akun media sosial Instagram TakoArt. Kemudian, penelitian ini menggunakan paradigma deskriptif kualitatif dengan metode penelitian analisis semiotika. Jenis pada penelitian ini yaitu data-data kualitatif dengan sumber data satu primer, yaitu postingan pada akun Instagram TakoArt. Yang kedua, sekunder, wawancara melalui WhatsApp dengan pemilik akun TakoArt. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu observasi, yang kedua, dokumentasi postingan akun TakoArt pada periode Desember 2020 sampai dengan Februari 2022, dan yang selanjutnya adalah wawancara.
Teknik analisis data pada penelitian ini yaitu analisis pesan dakwah pada akun Instagram TakoArts. Terdapat kajian konseptual mengenai media dakwah, kemudian pembahasan kedua yaitu mengenai pesan dakwah, pembahasan ketiga yaitu mengenai pesan visual, pembahasan keempat yaitu mengenai ilustrasi kartun, akhir pembahasan kelima yaitu mengenai akun Instagram yang membahas tentang definisi Instagram dan karakteristiknya. Penelitian ini menggunakan analisis semiotika Roland Barthes yang membahas tentang definisi, makna denotasi, konotasi, dan mitos hingga penggunaan semiotika dalam penelitian ilustrasi kartun. Terakhir yaitu teori analisis pesan dakwah. Selanjutnya yaitu memasuki bab 3 yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Pembahasan pertama kali yaitu mengenai gambaran umum dan sejarah singkat pada akun profil Instagram akun TakoArts. Yang kemudian mengerucut pada profil kartun akun Instagram TakoArts. Berikut gambar profil akun Instagram. Dalam pembuatan gambar ilustrasi, ada dua hardware yang biasa digunakan oleh Ahmad Gilman selaku pemilik akun. Yaitu pertama, menggunakan aplikasi komputer, dan yang kedua, menggunakan pentab. Dalam proses penggambaran ilustrasi dakwah, Ahmad Gilman mengikuti fatwa dari Syekh Utsmaimin yang masih membolehkan menggambar makhluk hidup selama wajahnya dihapus atau jari jemarinya tidak lengkap atau kepalanya tidak menyambung dengan badannya. Selanjutnya, dalam unggahan TakoArt, peneliti mengumpulkan ada 7 unggahan. Yang pertama, unggahan pesan dakwah. Yang pertama, unggahan pesan dakwah akidah dengan makna denotasi pria dengan baju kemeja coklat dan berlatar hitam. Makna konotasi, warna hitam sama dengan perdukunan adalah warna hitam mencerminkan ilmu hitam dalam dunia perdukunan dengan kekuatan gaib atau sihir untuk tujuan yang jahat. Lalu makna mitos, kepercayaan masyarakat kalau dukun dianggap orang pintar, padahal dalam Islam itu adalah hal yang dilarang untuk kita percayai dan kita yakini keilmuannya. Yang kedua, unggahan pesan dakwah ibadah dan makna denotasi wanita dewasa memegang 2 anak kecil. Lalu makna konotasi, ibu sedang mengantar anaknya ke sekolah. Dan makna mitos, kepercayaan masyarakat kalau merawat anak perempuan itu merugikan. Yang sebenarnya, merawat anak perempuan benar-benar memiliki keutamaan yang besar. Yang ketiga, unggahan pesan dakwah muamalah. Dengan makna denotasi, seorang pria dengan baju rapi berdasi memegang tulisan. Lalu makna konotasi, mengajak orang lain untuk meminjam uang dengan bunga ringan sama dengan memerangi Allah dan Rasulnya. Makna mitos yang beredar di kalangan masyarakat yaitu kepercayaan masyarakat sendiri kalau uang riba akan dimakan setan. Artinya, berapa banyak pun keuntungan yang didapat maka akan habis dan hilang dengan cepat. Yang keempat, unggahan pesan dakwah akhlak dengan makna denotasi seorang wanita berjilbab lebar dan jari-jari telunjuk. Lalu makna konotasi, seorang wanita mukmin terkejut karena dituduh macam-macam dan dia hanya bersabar. Lalu makna mitos yaitu keyakinan masyarakat kalau sabar itu ada batasnya. Sebenarnya diri kita sendirilah yang membatasinya. Yang kelima, unggahan pesan dakwah sejarah dengan makna denotasi pria parubaya dan 2 anak kecil. Lalu makna konotasinya berarti percaya kalau anak laki-laki maupun anak perempuan tersebut kelak akan menjadi pemimpin atau penerus bangsa. Dengan makna mitos, kepercayaan masyarakat yang sering menunda memberikan tanggung jawab kepada anak kecil. Padahal Allah telah mengisahkan banyak kisah tentang Luqman terhadap anaknya. Yang keenam, unggahan pesan dakwah tentang prinsip-prinsip pengetahuan dan teknologi. Dengan makna denotasi, seorang anak laki-laki yang bersusah payah. Lalu makna konotasinya yaitu setan sedang menggoda manusia yang ingin membaca Al-Quran melalui perantara handphone. Makna mitos yang terkandung dalam unggahan ini yaitu keyakinan masyarakat pada penggunaan handphone yang jika terlalu sering dapat menyebabkan kerusakan pada syaraf. Yang ketujuh, unggahan pesan dakwah jenis ajaran Islam lain seperti anjuran hingga larangan. Contohnya pada makna denotasi pada unggahan ini yaitu terdapat 2 orang laki-laki berbaju biru dan merah. Lalu makna konotasinya yaitu mereka sedang membicarakan kejelekan orang lain dengan berbisik-bisik. Kemudian makna mitosnya yaitu kepercayaan masyarakat apabila mata berkedut tiba-tiba dikaitkan bahwa seseorang yang jauh sedang membicarakan kita. Padahal nyatanya tidak berarti seperti itu. Selanjutnya yaitu bab 4. Pada bab 4, penutup yang membahas kesimpulan
Kesimpulan pertama yaitu gambar ilustrasi kartun pada postingan akun Instagram Takwa Art memiliki makna denotasi yang direpresentatifkan dalam bentuk warna, bentuk, tulisan, dan desain yang ada pada gambar tersebut. Yang kedua, makna konotasi pada akun Instagram Takwa Art memiliki beberapa makna, yaitu digambarkan dalam bentuk peringatan, bermuamalah dengan manusia lain, dan sebagainya. Ketiga, makna mitos mulai dari pesan yang berkaitan dengan moralitas, dakwah, maupun nasihat. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang saran, yaitu pertama, kepada para kreator akun Instagram dan pegiat akun dakwah lainnya agar selalu konsisten dalam mensyiarkan ajaran Islam. Yang kedua, bagi para kreator dapat juga lebih memperluas jangkauan dakwahnya menggunakan media sosial yang sedang ramai lain. Yang ketiga, bagi mahasiswa dan mahasiswi khususnya jurusan komunikasi dan penyiaran Islam agar dapat meneliti dan mengkaji lebih lanjut dengan bagi masyarakat dan mahasiswi, khususnya jurusan komunikasi dan penyiaran Islam, agar dapat meneliti dan mengkaji lebih lanjut dengan memanfaatkan teknologi yang semakin berkembang. Sekian hasil presentasi mengenai dakwah melalui ilustrasi kartun menggunakan analisis semiotika pesan dakwah visual pada akun Instagram Takwa Arts. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.